Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inklusi, balik lagi sama aku Maulida di Nongki. Ngobrol bareng Sobat Inklusi. Nongki, ngobrol bareng Sobat Inklusi. Oke, di Nongki episode 4 kali ini kita akan kedatangan narasumber yang spesial, yang sangat luar biasa dan tentunya menginspirasi Sobat Inklusi semuanya. Beliau adalah sutradara netra pertama di Indonesia. Langsung aja kita panggil Mas Arif Prasetyo. Halo Mas Arif. Halo Kak Maulida. Halo, gimana kabarnya Mas Arif? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba dong Mas Arif sapa penonton dulu, sapa Sobat Inklusi di rumah. Halo Sobat Inklusi yang ada di rumah ataupun yang ada di manapun, yang penting tetap semangat ya. Jangan lupa saksikan podcast ini dengan cara kalian sendiri, mau sambil makan, sambil rebahan, yang penting ambil ilmunya. Oke, Mas Arif ini biasa disebut Mas Tupis juga ya kalau nggak salah. Ya, benar. Oke, aku manggil lo Mas Tupis aja ya. Boleh. Dan aku Oke. manggil kamu mau, boleh? Oke, boleh dong. Boleh. Emang nama saya Mau. 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 Iya. By the way, Mas Tupis ini juga merupakan founder Braille School Yogyakarta kalau nggak salah. Betul, Mas Tupis? Benar. Wah, kalau boleh dijelasin singkat itu Braille School itu Oh apa iya, ya, jadi Mas? Braille School itu adalah komunitas Braille yang aku bentuk pada tahun 2019, dan komunitas ini adalah komunitas yang dikhususkan bukan untuk difabel nih Kak Mau dan teman-teman. Jadi komunitas Braille School memang aku bentuk untuk orang-orang awas atau relawan ataupun para pekerja dan yang lain yang pengen belajar huruf Braille karena mungkin pengen tahu atau ada tuntutan pekerjaan, ada tugas penelitian dan lain-lain, dan nanti bisa belajar di Braille School. Jadi Braille School itu ini 2024, jadi memang secara usia udah lumayan lama dan banyak sekali yang ikut nih untuk teman-teman, khususnya teman-teman Sobat Inklusi sendiri. Wow, keren banget ya Mas Tupis ya. Mas Tupis juga ini kebetulan penerima beasiswa LPDP ya. Ini bajunya udah LPDP banget nih Sobat Inklusi nih. Sejak kapan kira-kira Mas Tupis ini menerima beasiswa LPDP? Penerima beasiswa LPDP, batch 1 2023. Oh, tahun lalu ya. Tahun lalu ya, Oh, tapi baru keren. kuliah tahun ini 2024. Keren Ya. banget Mas Tupis. Oke, balik lagi ke masalah sutradara ya Mas Tupis ya. Iya. Bisa dong diceritain ke Sobat Inklusi yang ada di rumah, itu gimana sih perjalanan Mas Tupis ini menjadi sutradara netra pertama di Indonesia? Iya, ini sebenarnya berat nih Kak Mau ya. Kenapa bisa dibilang pertama gitu ya? Mungkin kalau kita lihat dari jejak digital gitu, apalagi Gen Z kan suka nyarinya mana nih buktinya, mana nih fotonya, videonya gitu kan. Nah, yang muncul kebetulan pasti diriku gitu. Nah, jadi banyak orang yang mengatakan bahwa diriku ini adalah sutradara tunanetra pertama. Entah pertama atau enggak beneran, yang pasti secara digital, secara tekstual, secara dari database online gitu, memang diriku yang pertama. Kemudian diikuti oleh beberapa teman netra lainnya nih. Nah, kebetulan kan diriku punya komunitas film namanya Sat Adira Jasa Production. Nah, di situ diriku juga menjadi founder dari komunitas itu. Nah, sekaligus menjadi sutradara tunanetra pertama. Dan itu bisa dilihat di ChatGPT juga. Berarti udah ini ya, udah ada faktanya di internet pun gitu ya, udah ada bukti-buktinya gitu. Benar. Oke, Mas Tupis ini mulai tertarik dengan dunia perfilman itu sejak kapan kalau boleh tahu? Sejak masa SMA Kak. Gitu. Oh, Ya. itu gimana ceritanya awal mulanya bisa tertarik ke film gitu? Nah, jadi waktu SMA ini disclaimer aja ya. Dulu itu aku kelas 11 tidak bisa ke bioskop karena banyak teman yang ke bioskop tapi nggak pernah ngajak aku gitu kan. Wah, Iya. sad ending kan ya waktu itu. Nah, terus
karena tidak pernah diajak ke bioskop, akhirnya aku mencoba ke bioskop dengan teman yang sudah sohib lah, sudah dekat gitu Hmm. ya. Nah dari situ terus aku coba posting-posting apakah diriku ini memang dapat atensi kalau ke bioskop gitu. Wah ternyata orang-orang pada heran, wih kamu bisa juga ya ke bioskop ya gitu ternyata gitu. Nah dari situ setelah aku berhasil ke bioskop, aku coba pengen eh, bikin gerakan-gerakan tentang film seperti bikin gerakan layar bisik, nonton bareng difabel netra gitu. Terus bikin gerakan tentang film inklusi. Nah, dari situ aku mulai tertarik dengan film, terus sering eh, setiap bulan harus ke bioskop sekali. Hmm. Sekarang Jadi berarti kayak gitu, rutin ke bioskop gitu ya? rutin. Eh, Apalagi dapat bahaya bahaya. Wah, jadi rutinan ya. Oke. Kira-kira nih Mas Tupis ini punya role model dalam dalam bidang sutradara nggak sih? Di Indonesia maupun luar Indonesia gitu. Ada dong. Siapa tuh kira-kira tuh Mas? Seperti biasa, Mas Hanung Bramantyo. Wow. Emang Iya, keren ya beliau ini ya. keren banget. Mm-mm. Produktif dan selalu bikin film. Walaupun filmnya itu seringnya di syuting juga dilaksanakan di Jogja gitu ya. Mm-mm. Tapi seakan-akan filmnya nggak ada yang membosankan, Iya. ceritanya menarik. Nah, dari situ aku sangat tertarik dengan cara beliau menghandle, mendirect film gitu ya. Dan aku pengen banget menjadi seperti ya bukan sama seperti beliau tapi sukses seperti beliau. Amin, amin, Mungkin. amin gitu. Oke, Mas Tupis ini kan dalam menyutradarai perfilman gitu ya. Kira-kira tuh Ya. ada kendala atau ada progres gitu dalam penyutingan itu? Bisa dijelaskan Oh kendalanya ya. atau perjuangan Mas Tupis untuk mencapai hingga akhirnya kayak film, wah film aku rilis gitu. Oh ya. Jadi ini Mbak mau ya, apa banyak orang yang nggak percaya kalau diriku itu sebenarnya jadi sutradara gitu ya. Mesti banyak yang bilang, apalagi netizen nih bilangnya, Hmm, wah filmnya dikerjain orang lain gitu banyak katanya. yang bilang Banyak gitu yang juga bilang ya? gitu, padahal Oh. udah ada BTS-BTS-nya. Hmm. Nah, di dalam ini aku selalu bilang bahwa kalau kalian nggak percaya, udah bikin film bareng aku. Nah, di situ kan akan ada progres-progres maupun cara direct film yang berbeda ya. Apalagi diriku sutradara. Nah, di sutradara ini, Sobat Inklusi, aku membutuhkan pertama asisten sutradara. Nah, asisten sutradara atau astrada itu ada satu bisa, dua bisa. Nah, kalau dua berarti yang satu harus tunanetra, yang satu awas. Hmm. Gitu. Tapi aku seringnya pakai satu astrada. Nah, fungsi astrada itu untuk apa? Untuk membisikkan hal-hal visual apa aja yang sedang terjadi di Hmm. lokasi syuting. Iya, iya, iya. Nah, kayak gitu. Nah, terus waktu editing juga sama. Terus semua kru yang aku handle itu tidak boleh melawan ataupun melakukan sesuatu di luar perintah. Itu Iya, nggak betul. boleh. Nah, jadi film yang dihasilkan jadi akan pure karya difabel netra. Hmm. Keren, keren, keren. Itu kira-kira udah memproduksi berapa film nih Mas selama ini Mas? Kalau di komunitas kita sudah memproduksi 4 film, tapi kalau untuk pribadi aku sudah 7 film. Wow, 7 film. Iya, Sudah rilis semua. sudah rilis terus ini OTW ke-8 nih. Bentar lagi akan Wah, berarti lagi proses proses rilis atau masih proses editing? sebentar lagi kan proses proposal pengajuan dana gitu ya. Jadi kalau Hmm. dana udah aman kita tinggal gas syuting. Oke. Kira-kira di Iya, mana nih Mas perencanaan syutingnya? Di daerah Jogja, masih daerah Jogja atau luar Jogja? masih Jogja, Masih masih Jogja. Jogja. Iya. Oke. Kira-kira bisa nih Mas Tupis bilang ke Sobat Inklusi untuk memperkenalkan film-filmnya. Barangkali teman-teman inklusi ada juga nih yang mau nonton film-film Mas Tupis gitu. Boleh tuh sahabat inklusi ya. Kalian bisa lihat film pertama nih kalau mau lihat sutradaranya ketik aja di YouTube sutradara tunanetra. Nah, itu Hmm. pertama. Kemudian nanti bisa juga di short gitu film tunanetra atau film sesuai dengan judulnya juga bisa. Ada Salah Doa, ada film Masih Tanda Tanya, ada film Benjol Karena Pinjol, ada Hmm. film Ning Nong Ning, ada film apalagi nih Salah Doa, ada film Dua Nada, dan nanti ada
film-film yang akan terus kami produksi nih teman-teman. Wow. Jadi wajib banget nonton, apalagi nanti kalau premier wajib ikuti Instagramku Arif Real 35. Wah, diikutin ya Sobat Inklusi ya, barangkali dapat tiket golden tiket Iya premiernya gitu dong, kan. spesial buat sobat inklusi nih. Oke Mas Tupis, kira-kira kan Mas Tupis ini tertarik dalam bidang film ya? Ya, Nah, kira-kira tuh tujuan Mas Tupis untuk memproduksi banyak film, tujuan Mas Tupis untuk menjadi sutradara itu apa kira-kira? nah tujuanku untuk memproduksi film kemudian jadi sutradara sebenarnya simpel aja ya. Aku tuh pengen membuat gerakan baru. Hmm. Bagaimana cara memperkenalkan difabel dengan cara yang berbeda. Hmm. Nah, film menurut survei itu adalah salah satu media terampuh gitu, Ya. dalam memperkenalkan disabilitas. Apalagi filmnya diproduksi oleh teman-teman disabilitas. Nah, tentunya aku akan pertama merubah mindset masyarakat yang mungkin banyak yang masih tidak tahu itu difabel seperti apa cara berinteraksinya, terus apakah dia bisa mandiri atau mungkin ada mindset-mindset tertentu yang sebenarnya negatif tuh tentang difabel. Misalnya, difabel tuh ngerepotin atau difabel Hmm. tuh sebenarnya nggak boleh tuh jatuh cinta dengan yang luar difabel. Nah, itu ada. Nah, nanti ada filmnya, semuanya tak bikin film. Wow. Nah, seperti itu. Jadi, untuk melawan mindset negatif, merubah stigma negatif, dan memperkenalkan difabel dengan cara yang berbeda. Itu tujuanku. Oke nih Mas Tupis nih, kira-kira bagaimana sih pandangan Mas Tupis ini terkait perfilman di Indonesia? Apakah sudah inklusi atau bagaimana? Perfilman di Indonesia atau kita kalau ngomongin film ya, ini menurutku agak bias sih. Karena memang di Indonesia itu perfilman dari segi industri juga belum inklusi. Hmm. Talent-talent di film kalau sobat inklusi cek ya atau Kak mau cek nih, Mm-mm. ternyata banyak talent-talent di film yang bertema disabilitas tuh bukan disabilitas talentnya. Iya, betul, betul Tapi sekali. mereka memaksakan diri Betul, sendiri gitu. betul, betul. Nah, itu aku yang sangat-sangat agak ngiris sekali gitu ya Mm-mm. ketika talent dikuasai oleh mereka yang merasa mungkin lebih sempurna dan bisa memerankan kita, padahal itu eh, bukan kita yang dia perankan gitu. Difabel itu tidak bisa diperankan dengan cara acting yang mungkin bagi mereka sudah sempurna. Tapi kalau yang nonton difabel sendiri, yang lihat difabel sendiri itu ini terlalu berlebihan, pasti akan Hmm. seperti itu. Karena mereka tidak merasakan yang sebenarnya gitu Iya kan. Iya. gitu, banyak hal-hal yang dilebih-lebihkan dan Iya, ini iya. membuat kita rugi gitu sebenarnya. Betul, betul. Terus banyak juga produksi-produksi perfilman yang tidak melibatkan teman-teman difabel, tidak dilibatkan baik dari kepenulisan skenario, kemudian penyutradaraan, bagian nge-crew yang suka-suka nge-crew kan banyak teman-teman tuli itu juga tidak bisa eh, diremehkan. Mereka pengalamannya juga banyak yang bagus, apalagi yang di ilmu komunikasi di jurusan penyiaran. Nah, itu sama, mereka tidak dilibatkan. Akhirnya eh, baru saat inilah kita mulai bangkit gitu ya, kita mulai memproduksi film sendiri, terus mulai ada kolaborasi-kolaborasi antara komunitas film di Jogja, di Indonesia dengan para difabel, terus ada juga kolaborasi antara kampus-kampus perfilman dengan teman-teman difabel, terus mereka juga udah mulai cari talent tuh kak, cari talent difabel tuh, mereka udah mulai banyak. Nah, ini artinya sudah semakin inklusi tapi belum inklusi. Maka ini aku lagi mau launching buku nih kak. Kak Oh, launching mau? buku. Buku apa tuh, Mas? Iya dong, aku mau launching buku dengan judul Buku Pembuatan Film Inklusi Pintu Keberagaman dalam Sinema. Wow, itu bisa dibeli kapan tuh kira-kira launchingnya nih? Nah, nanti dalam rangka Hari Disabilitas Internasional 2024, buku ini sudah bisa dibeli di toko online shop bisa, kemudian lewat Instagram bisa, Wow. nanti melalui Japri juga bisa. Nanti launching buku akan aku infokan kembali ke semua sosial mediaku. Teman-teman juga bisa kepoin sosial media yang ada di komunitas filmku. Nanti kita
buka bareng-bareng, kita bedah bareng-bareng supaya nanti industri film Indonesia itu bisa semakin Inklusi, inklusif gitu. baik. Berarti ini salah satu tujuan Masterpiece juga ya dalam dunia perfilman untuk mendobrak stigma-stigma bahwa ya difabel juga bisa berkarya gitu kan. Yes, benar-benar Betul. benar. Dan aku juga lagi senang banget ya karena aku tuh biasanya suka mengkritik event-event perfilman yang ada di Indonesia nih Kak. Wah, event apa tuh contohnya tuh, Kak? Contohnya adalah event JAV. Nah, event Oh, JAV yang ada di Jogja itu aku biasanya kritik gitu ya karena di JAV itu jarang melibatkan difabel untuk yang ada di depan. Jadi difabel selalu menjadi eh, informan atau menjadi penonton aja. Tapi di tahun ini 2024 akhirnya alhamdulillah filmku bisa masuk ke JAV. wow, keren. Tembus Iya, berarti ya, Mas ya? tembus ya. Wow, keren banget. Aduh, iya. Itu senang Alhamdulillah. banget, alhamdulillah dan semoga film-film teman tuli, teman daksa, teman disabilitas lainnya juga yang sedang berkarya, semoga segera mendapat atensi masyarakat yang luar biasa. Jadi film Indonesia semakin berwarna dan perfilman di Indonesia tuh semakin inklusi nih Kak. Amin. Semoga Amin. teman-teman difabel yang lain juga bisa di-reach gitu, dilihat Benar, gitu Rich. sama sutradara zaman-zaman sekarang gitu ya. Amin ya. Biar semakin banyak teman-teman difabel juga yang ikut dalam dunia perfilman Iya, gitu. benar-benar. Ngomongin soal film tadi yang masuk ke JAV itu ya, Mas ya. Itu Ya, emang ada persyaratan khusus untuk film itu tuh bisa bisa di apa namanya, bisa ditonton bersama gitu di acara di event JAV itu. nah kalau di JAV biasanya mereka akan mempunyai kriteria tema tertentu ya di setiap tahunnya gitu ya. Nah, kebetulan filmku ini masuk tuh di tema mereka. Filmku yang di JAV kan judulnya Salah Doa. Nah, Hmm. Salah Doa itu menceritakan bagaimana seorang disabilitas itu juga mempunyai kesamaan dalam keseharian. Dia bisa nakal, dia bisa baik. Nah, disabilitas itu hanya dari segi sensorik maupun fisik kayak gitu. Oh, berarti memang sesuai tahun setiap tahun tuh ada Ada temanya tema gitu ya? khusus ya. Jadi nanti Oh, kedepannya akan ganti tema lagi dan hmm, nanti persyaratan nanti teman-teman bisa kepoin IG mereka, IG JAV-nya IG ya. JAV untuk memasukkan film-film karya-karya yang sudah dibuat. Oke, keren banget loh Mas Supis ini lo udah berhasil jeblos gitu ya ke JAV ya. JAV ini kan Iya, event besar yang iya, ada di Yogyakarta juga kan iya, si tentunya. ASEAN Ih, gitu ya, Bu ya. se-ASEAN, wow, keren banget Sobat Inklusi. Oke Mas, JAV ini kan event besar ya di Asia gitu ya. Ya, Mas Supis ini berarti emang udah punya target gitu untuk masuk ke JAV. iya, aku punya target untuk masuk ke JAV karena bagi orang film, kita belum jadi orang film kalau film kita belum Belum masuk masuk. JAV. Oke, ya. Emang gitu ya biasanya ya. Teman-temanku Iya, juga yang punya film juga pasti JAV udah itu tuh masuk JAV. kayak event yang paling ditunggu-tunggu gitu. Ditunggu-tunggu Iya, betul. lebarannya teman film gitu loh. Lebarannya Iya. kaum film tuh di sini. Filmmaker selalu menunggu JAV gitu dan nanti akan banyak persaingan di dalamnya untuk bagaimana film-filmnya bisa didengar terus diputar di JAV gitu. Iya, keren banget banyak juga nanti ya sutradara-sutradara yang datang gitu Ya, ya. benar, benar. Filmmaker-filmmaker yang lain gitu. Ya. Oke, Mas Tupis. Ini kan udah cerita banyak banget nih tentang perfilman yang Mas Tupis raih gitu ya. Terus udah tentang launching buku juga. Itu Ya. kira-kira Mas Tupis ini tuh termotivasi untuk melakukan semuanya itu karena hal apa sih yang paling Mas Tupis pengen pengen ucapin kayak, wah aku tuh ngelakuin ini semua tuh gara-gara ini, gara-gara aku pernah merasakan ini, atau gara-gara aku pengen menciptakan ini gitu. Oh ya. Jadi diriku ini Kak mau ya. Iya. Suka nonton film. Nah, kebetulan film yang menginspirasi aku untuk bisa terus berjuang dunia perfilman, kemudian bisa mengadvokasi em, masyarakat untuk bisa lebih tahu difabel melalui film. Ini ada film The Jungle Book. Nah, ya, The Jungle Book. The Jungle Oh. Book itu kan menceritakan seorang anak yang tinggalnya di rimba, Hmm. di hutan. Dia tinggal sama hewan-hewan gitu ya. Tapi mereka juga eh, bisa berkawan dengan hewan, tapi juga ada hewan yang pengen menyerang dia. Artinya dia eh, tinggal di lokasi yang sudah nyaman, tapi tidak selalu aman. Iya, betul Nah, betul. jadi disitulah
yang membuat aku terinspirasi, kayak aku adalah seorang disabilitas tinggal di lingkungan masyarakat mayoritas. Aku nyaman sekarang, aman karena aku ngapa-ngapain sudah bisa mandiri. Iya. Tapi kan tidak sekedar itu ya, itu hanya impian personal, tapi aku pengen membantu meluaskan isu disabilitas dengan cara yang berbeda dengan dunia film, biar masyarakat itu yang tahu disabilitas tidak hanya yang pengen tahu, tapi semua masyarakat tahu, Harus tahu. harus tahu Iya. gitu, dengan cara melalui perfilman gitu ya. Dan nanti dari situ mereka akan bisa belajar banyak hal, bahkan bisa terlibat juga dengan bikin film bareng disabilitas. Wah, keren banget Mas Tupis ya. Ya, Cara Mas Tupis survive-nya ini aku kagum banget loh. Kayak berusaha, bekerja keras demi apa ya, mendobrak stigma-stigma orang gitu bahwa ya, kita itu bisa loh gitu. Ya kan ya Mas ya? benar-benar. Heeh. Karena kalau nggak dari kita, dari siapa Siapa lagi? lagi? Ya, Betul. gitu. Oke, Mas Tupis, ini udah ngobrol banyak-banyak banget. Ya, Waktu kita sudah cukup ternyata. Mungkin teman-teman sobat inklusi kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi atau masih kepo-kepo nih sama Mas Tupis atau sama filmnya Mas Tupis, bisa DM langsung ke Mas Tupis di Instagramnya Arif. Arif Real 35. Oke. Ya, mungkin closing dari aku ya teman-teman inklusi bahwa sebenarnya kita itu diciptakan tidak hanya dengan kekurangan saja, tapi juga ada kelebihannya. Begitupun sebaliknya, kita punya kelebihan juga punya kekurangan gitu ya Mas Tupis ya. Benar. Oke, Mas Tupis ada yang mau disampaikan ke Sobat Inklusi nggak nih sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini? Ada dong pesan aku ya dari diri aku, dari hati yang paling dalam, Iya. asik. Untuk sobat inklusi. Nah, aku berharap bahwa sobat inklusi jangan pernah bicarakan kami tanpa kami. Artinya kalau ngomongin disabilitas harus ada disabilitasnya. Ya. Pertama tuh, yang kedua, lawan stigma negatif, lawan paradigma negatif, lawan diskriminasi dengan apa? Dengan karya. Karena dengan karya apa yang akan mereka lakukan itu akan bisa kita hentikan dengan bukti yang nyata. Oke, masih ada lagi Mas? Sudah. Oke, berarti tutup mulut mereka dengan Karya. karya, betul. Benar. Oke, Mas Tupis, sebelum kita pisah nih, boleh nggak aku minta jargon bareng-bareng dulu nih, jargon PLD? Boleh banget dong. Oke, nanti kalau misalkan aku ngomong PLD, jawabnya Aku, kamu, kita setara, gitu ya Mas? Boleh. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. PLD, Aku, kamu, kita setara. Yeay. Oke Mas Tupis, terima kasih banyak atas waktunya ya, udah mau sharing-sharing sama aku dan sama Sobat Inklusi juga. Buat Sobat Inklusi yang ada di rumah, jangan lupa tonton video ini di YouTube Podcast. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga pantengin Instagram Podcast PLD dan PLD Winsuka, karena akan ada info-info menarik lainnya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.